dialog dalam celah ini memang berangkat dari pelontaran gagasan tentang gap lintas generasi atau apa ya, antara generasi yang lebih muda dengan generasi sebelumnya yang memiliki persepsi yang berbeda. Seringkali itu kemudian menjadikan pemahaman atas masing-masing itu tidak terjadi karena proses komunikasi yang tidak lancar, karena dua kelompok generasi ini memiliki persepsi yang berbeda atas dunia yang mereka hadapi. Nah, di sini kemudian berawal dari pertanyaan sebenarnya. Pertanyaan yang hadir di dalam proses kreatif pertama itu, pertanyaannya adalah mengapa kita harus menghormati orang tua. Nah, dari situ kemudian tumbuh berbagai temuan tentang ya sebenarnya tidak harus selalu menghormati orang tua. Kalau ingin dihargai, maka kemudian kita juga harus menghargai orang lain. Sesimpel itu. Nah, tentang gap dan mengapa kami menyebutnya dengan celah, karena sebenarnya gap adalah satu hal yang tidak bisa dihindari, pasti ada, karena perubahan generasi, situasi yang dihadapi sudah sangat berbeda, maka persepsi masing-masing atas dunianya juga sangat berbeda. Alih-alih untuk mempersoalkan itu, maka kemudian kami arah diskusinya kemudian mencoba memaknai kembali celah itu sendiri. Seberapa besar kemudian celah itu terbentuk, seberapa besar kemudian celah itu mempengaruhi pergaulan lintas generasi ini, atau kemudian juga seberapa besar kami bisa memaknai ruang di antara dua generasi ini yang kemudian menuntut kesediaan masing-masing pihak untuk saling melintas. Nah, bagaimana kemudian dialognya berkembang menjadi pertanyaan bagaimana kita memaknai ruang di antara dua hal ini, yang kemudian kami memberinya judul dialog dalam celah. Bagaimana kita memaknai kembali celah-celah yang terjadi karena gap-gap itu. udah sering lihat pameran seni, cuman maksudnya banyak kan, jadi kayak nggak memahami apa sih makna per itunya kan, per itunya, per barangnya gitu. Kalau ini kayak lebih, ini artinya apa ya, maknanya apa ya, ternyata setelah dianuin, oh ternyata artinya seperti ini, kayak ngebuka apa ya, pemikiran gitu. Jadi kayak open minded lagi gitu. Kalau aku lebih intens aja sih, soalnya kan kita bisa fokus ke seni-seni yang ada gitu kan. Kalau misalkan yang sebelumnya terlalu banyak malah jadi kayak lewat gitu kan.
contohnya kayak misalkan yang itu mbak, yang fotokopi itu kan ada beberapa kalimat yang emang itu ada tentang orang tua. Pas baca tuh kayak, oh iya terakhir nelfon orang tua kapan ya gitu kan, sedih banget gitu. Habis itu yang apa namanya dadu ya, yang dadu tuh juga, wah pas kita juga tanya sama mbaknya kan, Hamlasnya ya. Nah itu banyak dari banyak pemikiran dijadikan dalam satu seni gitu kan. Oh ternyata luas ya gitu. Terus juga kan itu tentang takdir ya, emang kita nggak harus apa ya, pokoknya open mind banget habis lihat seni ini gitu. Nggak kayak sebelumnya soalnya terlalu banyak, jadi emang bener-bener bertemu dengan teman-teman SMK yang atau SMA lainnya, terus diajak berkeliling melihat karya-karya dari seniman pameran dialog dalam grafiti. Kalau saya itu kan tadi perjalanan sama teman saya itu dari rumah, dari Kasihan Bantul, PKI Alhamdulillah itu ke sini. Pertama bingung, ada tulisan Padepokan Seni Bodong, terus mau masuk itu bingung kok itu ada Omah Sari ya. Jadi saya tanya di WA, masuk gang kah? Iya, jawabannya langsung saya masuk aja lurus. Dan akhirnya sampai sini, terus masuk sama teman-teman SMA yang lainnya dari SMA 1 tadi sudah akan menunggu di sini. Saya pertama agak takut, kok ini kayaknya bener-bener seni ya di sini. Sedangkan saya bukan di sekolah seni, saya cuma sekolah di SMA Mualimin Pondok Pesantren. Jadi saya pertama agak takut, akhirnya datang ke sini berbaur sama yang lainnya, terus disuruh masuk ke ruang pameran seni. Akhirnya saya tahu, wah ini kayaknya saya bisa mengambil pelajaran dari sini. Jadi saya membuka pikiran, diskusi sama teman saya tadi namanya Ilham. Kalau saya cuma melihat dan tidak menafsirkan atau menginterpretasi dari dalam diri saya sendiri, kayaknya rugi. Jadi saya nggak apa-apa lah, saya bebaskan pikiran dulu, melihat seperti ini menurut pandangan saya, dan akhirnya ketemu jawaban yang tadi. Saya sangat senang karena ini terobosan, terutama untuk terobosan PSBK ya, untuk masyarakat awam seni, artinya termasuk siswa-siswa sekolah. Ini kan mereka juga bukan anak-anak khusus seni ya. Kalau khusus seni memang ada di SMK, ISM, SR, SMM gitu, memang mereka sekolah khusus seni gitu ya. Kalau ini kan anak-anak umum dan ini pengetahuan pertama bagi mereka. Dan saya sangat senang metodenya tadi, metode yang sangat bagi saya sangat komunikatif, dan anak-anak bisa membuka diri, bisa terbuka juga dengan cara ini tadi, dan kayaknya bisa juga dimasukkan menjadi salah satu alternatif metode pembelajaran di sekolah. Ketika anak-anak diminta untuk mengamati sesuatu, oh ternyata tadi dengan seperti ini pun mereka bisa mengungkapkan apa yang ada dalam rasanya, ada dalam pikirannya, apalagi setelah melihat pameran tadi gitu. Jadi bagi anak-anak ini hal baru. Artinya ketika mereka disuguhi pameran atau instalasi yang mungkin kalau dengan tidak diawali dengan tema yang ringan, tadi temanya kebetulan kan memang bukan ringan sih sebenarnya, tema yang cukup akrab, komunikatif gitu ya, antara orang tua dengan anak. Itu yang tema yang perlu dipegang adalah tema yang paling mudah ditangkap oleh anak-anak. Nah ini temanya kebetulan mudah ditangkap oleh anak-anak, lalu anak-anak diminta untuk menginterpretasikan atau setelah melihat pameran tadi di benang merai atau dihubungkan dengan tadi tema tadi sangat pas gitu loh. Dan anak-anak tadi kan lalu ternyata mereka punya pemikiran-pemikiran yang seperti Aska tadi ya,
pemikirannya yang luar biasa. Dia menangkap fenomena, menangkap momen ini. Lalu ini kan artinya ada suatu alternatif pembelajaran di sekolah seperti ini sebenarnya bisa juga diterapkan. Saya sebagai guru itu saja sih menangkap ini bisa diterapkan juga ya untuk alternatif metode pembelajaran anak supaya lebih terbuka, supaya anak lebih bisa memahami PSBK sebagai tempat belajar, menurut saya dari background saya yang peternakan, ini tidak mengerti, bukan berarti tidak mengerti tentang kesenian. Bagaimana setiap seniman itu dituntut mempunyai pola pikir yang jelas, pijakan-pijakan yang jelas sebelum memulai karya. Jadi kami merasa dituntut ke arah ke sana. Nah, itu kaitannya nanti untuk bagaimana kami memulai menciptakan karya itu seperti apa sih, tujuannya seperti apa sih. Jadi akhirnya karya yang tercipta itu tidak terbentuk dengan sia-sia dan hasilnya nggak seakan-akan cuma ketika sudah selesai ya udah nggak jadi apa-apa. Dari ruang seni rupa sendiri di RSR, ruang seni rupa tumbuh, saya dari teater. Justru hal yang menarik adalah yang buat menantang bagi saya, bagaimana menyampaikan satu gagasan, suatu ide atau perasaan yang saya rasakan sekarang itu melalui objek, benda. Biasanya ketika di teater, penyampaian hal itu bisa melalui gerak, dialog. Hal ini dengan benda kita sampaikan menjadi wujud benda, sehingga bukan PR sih, tantangan dari hal yang menantang adalah akhirnya bagaimana ketika benda itu diam, seolah-olah dia menceritakan mewakili perasaan saya, untuk mewakili perasaan saya. Seni rupa tumbuh di Padepokan Seni Bagong itu proses yang pertama kali yang sangat membuat saya amazing, terkejut dan takjub, karena saya dengan background seni tari dihadapkan dengan ruang yang baru tentang seni rupa. Jadi di sini uniknya adalah kita memiliki sebuah tema yang kita pikir bersama-sama dengan berbagai disiplin, nggak hanya seni rupa, ada seni teater, seni tari, dan seni rupa itu sendiri. Tema itu kita breakdown, kita kerucutkan, kemudian dikembalikan pada senimannya untuk jadi apa yang kamu dapat dari tema yang kita breakdown kali ini. Dari yang saya temukan kemarin dan kemudian saya membuat karya, kebetulan saya tertarik untuk ngorek-orek atau melukis-lukis sesuka hati dalam sebuah kain lembaran yang cukup besar 3x3. Saya berpikiran untuk bagaimana ketika saya bisa menggunakan medium
saya sebagai seorang koreografer penari dan mengkolaborasikan dengan hasil temuan saya dalam ruang seni rupa kemarin. Jadi mungkin ketika saya bisa menari menggunakan cat air di atas kanvas, kemudian tubuh saya telah berhasil melukis sesuatu di atas kanvas itu sendiri, itu sangat menyenangkan mungkin untuk saya, dan saya bercita-cita mungkin suatu saat nanti aku bisa seperti itu. Bicara mengenai kerja kolaboratif yang kita lakukan di ruang seni rupa sendiri, kita coba untuk masing-masing punya gagasan, masing-masing gagasan itu tentu berakar pada penemuan-penemuan kita dalam proses diskusi, interview, dan lain-lain tersebut. Nah, bagaimana keempat karya yang kita hasilkan masing-masing tersebut menjadi satu kesatuan. Oke, ide sudah jadi satu, proses juga kita sudah bersama. Itu menjadi satu nilai plus untuk kerja kolaboratif kita. Lalu bagaimana kita mencoba untuk bisa ditangkap oleh audiens bahwa ini adalah kerja kolaboratif. Proses atau metodenya kita cari dengan diskusi, interview, dan lain-lain tersebut. Kita coba untuk kebentuk. Bila kita bisa ibaratkan sebagai bangunan punya fondasi, punya cara membangun, takaran membangun, istilahnya seperti ini, semuanya segini, pasirnya segini, airnya segini. Nah, atas itu bagaimana itu menjadi satu bangunan yang indah. Nah, yang indah ini kita coba untuk aplikasikan ke dalam bentuk pendisplayan dari karya kita masing-masing. Di proses saya sebelumnya itu jarang sekali atau malah hampir tidak pernah melakukan hal seperti itu. Ketika orang atau ketika kita dikasih satu tema, lantas kita kerja sendiri, yang lain, seniman lain juga kerja sendiri, mengeksplor sendiri, lantas dijadikan satu. Itu seperti pameran biasa, maksudnya pameran bersama biasa gitu, tidak secara memiliki proses bersama-sama atau di situ. Dan yang sebenarnya yang lebih menarik adalah di sini kerja kolaboratifnya juga bukan hanya antar saya seniman visual ya, atau dari seni rupa, tidak hanya bekerja sama dengan teman dari disiplin yang sama, dari seni rupa juga, tapi saya punya 2 teman yang dari tari dan teater. Itu akhirnya menambah perbendaharaan perbendaharaan ide, perbendaharaan sudut pandang ketika mereka hadir dalam proses kita ini. Itu yang menarik.